Toko buku yang sangat ternama di Amerika, Barnes & Noble, sempat hampir mati tergilas oleh Amazon dan perubahan kebiasaan masyarakat berbelanja secara online. Tapi kini, brand toko buku legendaris itu bangkit kembali. Ia tumbuh berkembang dengan puluhan cabang baru. Mereka telah menemukan cara untuk menarik pelanggannya kembali. Apa yang menyelamatkan Barnes & Noble? Jawabnya, internet. Ya, internet. Internet yang dulu meluluh lantakan bisnisnya kini justru dimanfaatkan Barnes & Noble untuk tumbuh lebih besar. Tapi itu bukan berarti Barnes & Noble masuk ke bisnis e-commerce loh ya. Bukan, justru sebaliknya. Loh, kok bisa? Apa maksudnya? Dan caranya gimana? Yuk, kita cari tahu. Pada tahun 1873, Charles Barnes membuka toko kecil di Illinois. Toko itu berkembang ketika William Barnes, sang anak, bermitra dengan G. Clifford Noble. Mereka membuka toko besar di New York. Berdirilah toko buku utama Barnes & Noble di Fifth Avenue pada tahun 1932. Pada tahun 1971, toko itu dibeli Leonard Riggio, 1,2 juta US dollar. 5 tahun berselang, pendapatan tokonya naik dari 1 juta US dollar menjadi 10 juta US dollar. Dengan melibatkan keluarganya, Riggio mendesain Barnes & Noble menjadi toko yang lebih nyaman bagi pelanggan. Riggio kemudian berekspansi besar-besaran. Dia menarik investasi 18 juta US dollar dari Anton Drisman, pengusaha retail asal Belanda. Pada tahun 1987, Barnes & Noble menjadi toko buku dengan jaringan terluas kedua di Amerika setelah mengakuisisi B. Dalton Bookseller. Kemudian mereka juga mengakuisisi Doubleday Bookshops dan Bookstop. Sampai akhirnya Barnes & Noble melantai di bursa saham pada 1993. Menjelang berakhirnya era 1990-an, Barnes & Noble sudah menguasai seperempat pasar buku Amerika dengan ratusan megastore. Dominasinya mengancam kehidupan toko-toko kecil dan menciptakan persaingan yang sengit. Situasi itu menginspirasi rilisnya film You've Got Mail pada tahun 1998. Tetapi, seiring perubahan zaman, bisnis buku berubah. Situasi itu membuat Borders, pesaing utama Barnes & Noble, tumbang pada tahun 2011. Mereka harus menutup ratusan toko dan merumahkan ribuan karyawannya. Borders pun kemudian diambil alih Barnes & Noble seharga 13,9 juta US dollar. Dari toko kecil di Illinois, Barnes & Noble tumbuh menjadi raja industri buku. Tokonya yang bertebaran menjadi tempat favorit para pecinta buku. Tetapi tatkala dunia berubah, nasibnya pun berubah. Dimulai ketika Amazon datang dengan model bisnis yang lebih cepat, murah, dan juga praktis. Amazon merespon munculnya kebiasaan baru orang-orang dalam membaca buku. Jeff Bezos, sang inovator visioner, mendirikan Amazon tahun 1995 sebagai toko buku online yang kecil. Tapi dalam tempo yang sangat cepat, Amazon tumbuh luar biasa. Dalam 2 tahun saja, omsetnya sudah menembus 110 juta US dollar per tahunnya. Perubahan zaman membuat Barnes & Noble seperti raksasa yang limbung. Mereka sempat mencoba melawan Amazon dengan merilis e-reader Nook pada 2009. Tapi sayangnya Amazon sudah keburu unggul dengan Kindle dan ekosistemnya. Memasuki era 2010-an, bisnis Barnes & Noble memburuk. Penjualan bukunya merosot, harga sahamnya anjlok, dan perusahaannya dilanda krisis kepemimpinan. Toko ikonik mereka di Fifth Avenue terpaksa tutup pada 2014. Disusul kemudian oleh satu persatu cabang lainnya. Akhirnya pada 2018 mereka merumahkan 1.800 karyawan. Sang raja buku tidak lagi perkasa. Dia hanya menjadi bayang-bayang masa lalu bagi Amazon yang terus tumbuh tanpa hambatan. Ibarat sedang meluncur jatuh ke jurang, tiba-tiba Barnes & Noble bisa menggapai pegangan. Pada tahun 2019 mereka diakuisisi Elliott Management Corporation seharga 683 juta US dollar. Elliott juga membawa James Doan sebagai pemimpin baru. Doan bukan orang sembarangan. Dia adalah sosok di balik kebangkitan Waterstones, sebuah jaringan toko buku terbesar di Inggris. Doan langsung merombak strategi Barnes & Noble dengan pendekatan yang unik. Para manajer toko dibebaskan untuk mengkurasi koleksi tokonya, lalu mengubah tata letak toko untuk menciptakan suasana yang lebih personal. Dengan semua perubahan itu, pintu kebangkitan Barnes & Noble seolah-olah sudah terbuka. Tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak bisa diraih. Tiba-tiba badai COVID-19 menghantam industri buku. Situasi kontan berubah, banyak toko buku gulung tikar.
Dan dalam situasi suram itu, Barnes & Noble mencoba bertahan dengan cara yang unik. Mereka mengejar penjualan melalui jalur online, sambil menyiapkan fisik toko untuk menyambut kedatangan pelanggan yang suatu saat pasti kembali. Dan begitu pandemi mereda, strategi itu terbukti tepat. Orang-orang merindukan jalan-jalan dan shopping, termasuk ke toko buku. Mereka pengen menyusuri rak, memilih buku langsung dengan tangannya, bukan melalui layar gadget yang dingin. Itulah titik balik bagi Barnes & Noble. Dan pada tahun 2022, hasil penjualan mereka pun mulai naik dan terus berlanjut sampai 2024. Setelah penjualan kembali naik, mereka berekspansi. Di tahun 2023, Barnes & Noble membuka 30 toko baru. Bahkan setahun kemudian, mereka membuka 57 toko dalam 1 tahun. Ini rekor dan ekspansi terbesar dalam sejarah mereka. Tapi mereka belum berhenti, karena untuk tahun 2025 ini ditargetkan ada 60 toko baru di berbagai lokasi di Amerika. Dengan 600 toko lebih yang kembali aktif, berarti Barnes & Noble bukan hanya selamat dari krisis. Mereka telah bangkit dengan cara yang tidak pernah diduga. Bagaimana ceritanya toko buku fisik seperti Barnes & Noble bisa bangkit, bahkan berkembang di tengah himpitan toko buku online seperti Amazon dan juga dihadang oleh pandemi? Jawabannya ternyata simpel. Itu karena Barnes & Noble bisa memberi pelanggan apa yang tidak bisa diberikan oleh Amazon. Itulah kemewahan yang hanya bisa diberikan oleh toko buku. Ketika menerima tongkat komando Barnes & Noble, James Down melihat masalah besar. Jiwa setiap toko sudah menguap. Tampilan toko terlalu kaku dan seragam untuk mengikuti aturan pusat. Buku-buku yang dijajakan dipilih berdasarkan algoritma dan kontrak pemasaran, bukan oleh orang yang memahami betul kebutuhan komunitas setempat. Akibatnya, toko buku hanya jadi sekedar toko retail. Down mengubah segalanya. Ia membebaskan setiap manajer toko menentukan sendiri koleksi buku yang akan dijajakan. Mereka boleh menyesuaikan pilihan dengan selera pembaca lokal. Rak-rak diatur ulang menyesuaikan dengan kebiasaan pelanggan masing-masing. Memang Barnes & Noble kehilangan pemasukan dari iklan, tapi Down beralasan toko buku bukan tempat untuk sekedar bertransaksi. Toko buku harus menjadi ruang yang hidup, punya kurasi dan punya karakter. Strategi Down membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan pelanggan, Barnes & Noble kembali ramai dikunjungi. Sejak 2019, kunjungan pelanggan naik 7% seperti dilansir Placer AI. Ini gelombang awal kebangkitan industri buku. Amazon ikutan membuka toko buku fisik berbasis data. Buku-bukunya dipilih berdasarkan rating online, bukan berdasarkan kurasi manusia. Hasilnya, lacur. Akhirnya, di 2022 Amazon Books menutup seluruh tokonya, padahal Barnes & Noble justru tengah berkembang. Mereka melakoni perannya yang semula sebagai pusat literasi yang sesungguhnya. Sebetulnya ada faktor lain sih yang mempercepat kebangkitan Barnes & Noble. Itulah BookTok, sebuah komunitas yang sejak 2020 mengubah wajah industri buku. Di tangan mereka, buku-buku yang kurang laku bisa jadi bestseller dalam semalam. Hashtag BookTok sudah dipakai lebih dari 40 juta kali dan pengaruhnya luar biasa. Barnes & Noble kontan merespon. Dengan sistem yang lebih fleksibel, mereka bisa langsung bergerak. Dalam waktu singkat, rak-rak khusus BookTok muncul di mana-mana. Rak-rak itu berisi buku-buku yang sedang viral, mulai dari novel romantis karya Colleen Hoover sampai fantasi epik Sarah J. Maas. Tapi yang lebih menarik lagi adalah cara BookTok menarik orang datang ke toko buku. Mereka bukan cuma sekedar mau membeli, tapi juga berburu tren dan merasakan hype. Sebagian datang bahkan hanya untuk sekedar berfoto di depan rak BookTok. Dulu kebiasaan seperti itu hanya ada ketika Harry Potter booming. Kini kebiasaan yang sama hidup kembali. Ada pesta rilis buku baru di tengah malam. Ada juga kompetisi kostum dan diskusi buku yang ramai. Jadi bagi James Down, yang mematikan mereka bukan e-reader atau Amazon, melainkan pengalaman belanja yang membosankan. Bagi Down, e-reader bukan ancaman. Sebab semakin banyak orang membaca di platform digital justru membuka lebar kemungkinan mereka kembali mencari buku fisik. Apalagi buku fisik punya daya tariknya sendiri. Kita bisa merasakan sensasi ketika memilih buku langsung, memandang cover buku, membolak-balik halaman, dan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Toko buku yang bisa bertahan adalah toko yang bukan sekedar menjual buku. Itulah toko yang bisa memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Tempat dan suasananya nyaman, dengan rak-rak buku yang menarik dan membuat orang ingin kembali. Toko buku bisa didesain menjadi ruang ketiga, tempat berkumpul orang-orang di luar rumah dan kantor untuk berdiskusi atau mencari inspirasi. Tempat seperti itu dibutuhkan di tengah dunia digital yang semakin pengap oleh algoritma. Semua itu diadopsi oleh Barnes & Noble. Itu sebabnya toko-toko mereka lebih hidup dengan sudut-sudut ruang baca yang nyaman.
lengkap dengan kafe-kafe kecil untuk ngobrol santai. Tempat-tempat itu mampu menghidupkan acara-acara komunitas yang bergairah membaca. Barnes & Noble bukan lagi sekedar toko, melainkan tempat bagi siapapun untuk saling berinteraksi, berbagi cerita, dan kembali merasakan keajaiban membaca. Kebangkitan Barnes & Noble bisa menginspirasi toko-toko buku di Indonesia, khususnya bagi yang masih bertahan, maupun juga bagi mereka yang ingin bangkit kembali. Setelah melalui masa kelam, kinilah saatnya industri buku Indonesia untuk bangkit. Contoh dan buktinya sudah ada. Barnes & Noble sudah menemukan caranya. Mereka tidak hanya menjual buku, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang mengasihkan. Mereka menciptakan suasana yang membuat orang betah. Ada ruang baca, ada tempat berkumpul sesama komunitas. Juga ada acara yang menghidupkan budaya literasi. Jadi setiap pengunjung datang untuk merasakan sesuatu yang tidak biasa didapat secara online. Itulah suasana ketika terkoneksi dengan buku dan terhubung dengan sesama pecinta literasi. Tantangan di Indonesia memang berbeda. Di negeri ini pembajakan masih jadi masalah besar. Apresiasi terhadap penulis juga perlu ditingkatkan agar ekosistem buku bisa menjadi sehat. Terlepas dari itu semua, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia punya modal yang kuat. Amerika punya BookTok, komunitas yang membangkitkan kembali budaya membaca. Indonesia juga punya komunitas pecinta buku dan selebbook yang aktif di media sosial. Mereka suka berbagi rekomendasi, membangun antusiasme, dan membuat buku jadi kembali menarik. Itu adalah peluang besar. Toko-toko buku bisa merangkulnya, lalu mengubah toko menjadi hub, tempat orang-orang datang, berkumpul, berdiskusi, berbagi inspirasi, dan berkolaborasi atas dasar minat yang sama. Itulah minat membaca dan mengembangkan literasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, bukan mustahil toko-toko buku di Indonesia bisa kembali bersinar. Arus informasi kini mengalir begitu deras. Konten-konten receh yang sekedar ingin viral terus berseliweran di media sosial. Mereka mencoba menyajikan hiburan cepat tapi seringkali dangkal. Perlahan orang-orang terbiasa dengan potongan-potongan informasi tanpa bisa mendalami maknanya. Ini adalah era brain rot. Ketika kemampuan berpikir mendalam semakin melemah karena kita dijejali konten pendek tanpa nilai. Kehadiran buku menjadi terasa semakin penting. Sebab membaca bukan sekedar mengumpulkan informasi, tetapi juga melatih ketajaman berpikir. Buku mengajarkan kesabaran memahami ide-ide kompleks. Sedangkan konten singkat hanya memberi pemahaman ringkas sepintas. Padahal buku memberikan kedalaman. Buku melatih otak kita berpikir panjang, menyusun argumen, dan melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut. Saat ini informasi melimpah, tapi kebenaran seringkali kabur. Banyak yang lebih memilih berita cepat daripada memahami konteks yang utuh. Opini dibentuk oleh judul bombastis, bukan oleh isi yang kaya akan makna. Buku menawarkan jalan keluar dari semua itu. Buku membiasakan kita berpikir kritis, memahami sesuatu secara menyeluruh, dan menemukan solusi nyata untuk berbagai tantangan hidup. Toko-toko buku sejatinya adalah pilar penting dalam membangun masyarakat berwawasan. Toko-toko buku bukan sekedar tempat jual beli, melainkan tempat berbagai gagasan bertemu, berbenturan, dan berkembang. Di sana orang-orang bisa menemukan perspektif baru, bisa mempelajari berbagai pemikiran yang tak mereka temui dalam keseharian. Dengan toko buku yang hidup, budaya literasi bisa tumbuh subur. Masyarakat pun punya lebih banyak kesempatan mengeksplorasi dunia, melebarkan cakrawala, dan mempertajam daya pikirnya. Indonesia memiliki modal kuat untuk membangkitkan kembali toko-toko buku, sekaligus menghidupkan gairah membaca. Komunitas pecinta buku semakin aktif, selebgram literasi punya pengaruh yang besar. Minat terhadap diskusi intelektual juga mulai meningkat. Ini menunjukkan bahwa tradisi membaca buku belum mati. Dia hanya butuh iklim yang cocok dan lahan yang subur untuk bertumbuh. Negeri ini butuh suguhan buku-buku berkualitas, supaya setiap warga lebih berpengetahuan dan bijak dalam mengambil keputusan. Pengetahuan yang terkumpul pada buku berkualitas akan membuat pembacanya mampu bernalar sebelum berujar. Juga kritis dalam memandang persoalan. Yang nggak kalah penting adalah bisa menemukan inovasi dan kebaruan dari pengetahuan tersebut. Itu semua bisa terwujud. Salah satunya jika ada toko-toko buku berkualitas. Tadi kita sudah belajar banyak dari Barnes & Noble. Semoga menginspirasi kita semua.